Halo semuanya, apa kabar dimanapun kalian berada ya teman-teman. Ini adalah acara perdana kita. Nama acaranya apa ya? Bentar-bentar ya, gue agak lupa lagi. Nama acaranya gue lupa gitu. Oke, ya teman-teman kita balik lagi nih, bukan balik lagi sih. Ini pertama kalinya kita ada acara dari OMK San Barto. Kita mau ngobrol asik tentang muda berbakat. Ini adalah salah satu segmen yang kita OMK San Barto mulai cetuskan dan kita akan ngobrol bareng sama banyak teman-teman OMK yang berbakat. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol sama satu teman OMK San Barto yang super berbakat lah. Nah, sebelum kita mulai, gue mau memperkenalkan diri dulu. Kenalin, nama gue Parlin, gue dari OMK San Barto. Hari ini gue yang bakalan ngebantu teman-teman untuk ngobrol sama narasumber kita yang super ini, asik. Nah, oke. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung mulai aja ya. Halo Karen, malam. Malam Kak Parlin, halo. Apa kabar Karen? Baik ya? Baik dong. Gimana nih, pandemi ini di rumah aja atau ada kegiatan nggak? Di rumah aja sih, paling rutinitas biasa, les-les, tapi online. Mantap. Nah, teman-teman buat yang tadi mungkin sempat nonton videonya ya, Karen ini membawakan satu lagu, yaitu apa tadi Karen? Lagunya Beauty and the Beast. Judulnya ya? Beauty and the Beast ya. Nah, Karen ini punya bakat yang luar biasa banget di bidang musik teman-teman. Bakatnya apa? Bakatnya itu Karen bisa, ya bukan bisa lagi lah, jago banget main piano ya. Wih, jago banget nih. Nah, Karen kalau boleh tahu, kenapa sih Karen tadi milih lagu Beauty and the Beast itu, Karen? Ada sesuatu nggak di balik pemilihan lagu itu? Sebenarnya menurut aku sih karena enak didengar dan lagunya familiar ya, banyak orang. Iya, banyak orang yang kenal lah ya. Semoga bisa buat banyak orang enjoy sama lagu. Ya, keren. Dan itu bagus banget loh tadi, asli. Keren banget. Apa ya? Makasih banyak. Keren banget lah. Pokoknya panutan lah. Ya, terus mungkin teman-teman belum banyak yang kenal nih sama Karen. Nah, kalau boleh gua tanya nih ya Karen. Karen itu sekarang kesibukannya lagi apa sih? Kuliah atau kerja atau sekolah atau gimana Karen? Aku lagi duduk di kelas 11 SMA ya. Oke, kelas 11 SMA. Di daerah? Di daerah Bekasi ya? Jakarta. Oh, di Jakarta. Sekolahnya. Oh, ya. Jauh dong dari rumah ya? Jauh. Kalian latih mandiri lah. Oh iya benar-benar. Nah, Karen nih pertama kali mulai belajar piano itu dari kapan sih kan? Aku mulai main piano itu pas mau naik kelas 2 SD ya Kak. Jadi pas naik kelas 2 SD, udah lama banget dong ya? Dan apa yang membuat Karen pertama kali mencoba piano? Kenapa harus piano? Sebenarnya awalnya iseng-iseng aja ya Kak, unexpected choice menurut aku. Dan awal-awal iseng-iseng ditawarin papa, yuk kita les piano. Sampai sekarang tuh keterusan sih Kak. Gitu. Karena nyaman main piano ya. Nyaman. Tapi piano itu kan susah ya, maksudnya kalau gue orang awam nih, gue cuma taunya musik aja, dengerin musik senang. Piano kan tutsnya banyak ya, banyak banget tuh yang harus dipencet gitu dari pojok kiri, pojok kanan. Itu latihannya kayak gimana sih Karen kalau boleh tahu? Paling latihan mulai dari tangan kanan dulu ya Kak, karena kebanyakan lagu kanan itu sebagai melodi, terus baru deh kita latihan tangan kiri, dan habis itu dijadiin satu deh, perlahan-perlahan dulu sih Kak. Oh gitu ya, jadi biar sinkron ya antara kedua tangan itu ya. Iya benar banget. Oke. Nah dulu kesulitan apa sih yang Karen hadapi ketika mungkin tadi kan Karen bilang belajarnya dari tangan kanan, tangan kiri gitu ya. Kesulitan apa sih yang benar-benar Karen temuin ketika belajar atau benar-benar menekuni piano ini? Apa ya? Kalau belajar piano itu kan bikin apa ya? Bikin frustasi gitu ya kadang ya. Bikin frustasi. Kayak
capek. Oke. So kayak ada notnya tuh mungkin agak sulit buat kita dapetin, and kadang gak ada waktu buat latihan sama susah handle mood kita sendiri loh Kak. Oh, oke. Berarti mood itu mempengaruhi permainannya piano ini ya Karen? Atau maksudnya mood itu mempengaruhi dari segi apa sih? Kenapa bisa mood itu mempengaruhi sih kalau dari piano ini? Mood itu kan bisa kayak datang dari diri sendiri, mungkin kita lagi bete karena soal apa, jadi kayak pas kita latihan musik tuh jadi kayak ke bawah suasananya gitu Kak, jadi kayak gak puas mungkin ya jadi hasilnya. Oke, jadi kayak ada sesuatu aja yang kurang gitu ya sama iya hasilnya. Jadinya ya gitu Kak. Oke. Nah, dari semua yang Karen pelajari ya, mungkin banyak banget lagu, banyak banget genre yang Karen pelajarin. Nah, dari semua itu yang paling Karen suka apa sih? Aduh, apa ya? Lagu aku suka semua nih. Rampung. Bener sih. Kalau kayak lagu, kalau udah rampung semua tuh pasti suka ya, karena kayak usaha kita tuh terbayarkan gitu atas latihan banyak gitu. Jadi lebih ke apapun lagunya yang penting enjoy gitu ya. Yes. Ya, oke. Keren. Nah, dengar Karen pernah ikut kompetisi ya Karen? Wih, keren loh. Pernah ikut kompetisi di mana aja Karen? Dulu kalau aku kadang ikut lomba piano dan elektronik festival gitu. Kalau piano tahun 2019 aku ikut Asia Pacific Art Festival di Vietnam, itu aku dapat gold medal. Wih, keren. Di tahun yang sama juga, dan terus di tahun ini aku ikut Electron Fiesta, dapat juara 1. Wih, keren. Udah. Dan ketika menghadapi nih, karena kan mau ikut lomba gitu ya. Apa sih yang Karen lakukan gitu untuk mempersiapkan dirinya Karen gitu ya untuk mengikuti lomba itu? Banyak latihan sih Kak, dan jangan terlalu gugup ya, kayak kita coba atasin gugupnya gitu Kak. Caranya mungkin coba kayak kita menganggap lomba itu kayak sesuatu excited gitu loh Kak. Jadi kita harus merasa excited atas lomba yang mau kita ikuti sendiri Kak. Biar nggak terlalu gugup-gugup. Oke. Berarti intinya untuk kayak gitu. Oke. Jadi intinya untuk menghadapi rasa gugupnya kita benar-benar harus udah fokus dulu nih ya sama tujuannya untuk ngikutin lomba dan enjoy ya, sesuai yang tadi kasih tahu bahwa sebenarnya musik itu kan belajar harus enjoy gitu ya. Wah, keren. Bener. Nah, gue mau tanya satu hal Karen. Kan Karen ikut lomba nih ya. Ini mungkin apa ya? Mungkin karena gue nggak pernah ikut lomba kayak Karen gitu ya yang lomba seni. Itu lombanya ditonton gak sih? atau kayak konser gitu kan? Ya, kayak konser aja gitu. Atau gimana sih? Coba kayak sebelum pandemi kan performnya di panggung ya, jadi kayak otomatis ditonton orang banyak. Tapi kalau masa pandemi sekarang sih videonya cuma ditonton juri aja sih Kak. Jadi jadi kita ini bisa ngulang-ngulang terus kalau ada yang salah gitu. Bisa merasakan kesul-kesulnya ya. Jadi kalau di pandemi ini karena dia sifatnya record terus di submit gitu ya? Iya. Oke. Apa perbedaannya feel antara lomba online dan offline mungkin? Kalau feelnya sih yang jelas kalau online itu kita merasa nggak diperhatiin orang-orang, gitu, maksudnya nggak merasa. Gitu ya. Jadi kayak gugupnya itu kayak hilang gitu Kak. Tapi
keselnya tuh kalau ngerekam-rekam gitu kan kadang-kadang salah ya Kak. Jadi kayak kita ya bingung dia capek kayak gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita perform secara langsung tuh deg-degan banget Kak. Karena kayak semua orang lihat kita, dan kalau misal kayak salah kadang-kadang sih ketara. Jadi punya challenge masing-masing ya? Iya benar. Ya. Keren sih. Kalau misalkan di offline itu jurinya juga ada di tempat itu ya, jadi bareng-bareng penonton yang lain jurinya dengerin gitu ya. Keren juga sih. Itu pressure sih fix. Banget ya. Nah, oke, mungkin next pertanyaannya ini sih Karen. Dari semua yang Karen lakukan, apa sih tujuannya? Kenapa Karen itu pengen berlatih musik gitu ya, musik ataupun ya piano gitu ya? Karen nih benar-benar aktif loh di gereja teman-teman. Jadi membantu juga di gereja untuk kadang tugas ini ya, Karen ya, buat tugas organis di gereja luar biasa banget. Jadi talentnya talentnya juga kepake untuk pelayanan. Nah. Apa sih goals-nya? Kenapa Karen pengen banget terjun ke dunia musik ini? Jadi kenapa belajar ini gitu? Goals-nya apa sih? Tujuan akhirnya apa gitu? Tujuan akhirnya apa ya? Mungkin kalau kita punya sesuatu yang berguna, mungkin bisa kita pakai di masyarakat gitu ya Pak. Misalkan kayak aku kelas elektronika. Nah, elektronik bisa aku pakai buat ngirimin gereja. Jadi dipakai fungsinya untuk pelayanan, Kak. Itu tujuan akhirnya sih seperti itu, Kak. Jadi memang tujuannya untuk pelayanan juga ya. Keren loh. Luar biasa loh. Ini mungkin bisa memotivasi teman-teman OMK yang lain nih buat apapun bakatnya mungkin bisa aja melayani ya di gereja. Nah, mungkin ya ini dua pertanyaan terakhir ya. Mungkin ini sudah malam juga nih kita tekan. Dua pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang pertama sebelum terakhir ya. Apa sih yang memotivasi Karen banget gitu ya? Kan ini masa pandemi gitu. Apa sih yang memotivasi banget Karen untuk tetap berlatih, tetap melayani di masa pandemi ini? Yang memotivasi banget gitu ya, pokoknya harus tetap berjalan deh gitu. Kalau aku mikirnya apa ya? Kalau masa pandemi ini kan gini ya, masa muda itu kan kayak cuma terjadi sekali, jadi iya, jadi betul. Ya, maksudnya beruntung juga sih punya kesempatan buat ngembangin dan kita bisa berbagi kepada yang lain gitu. Dan aku juga mikir kalau dengan mengembangkan hobi ini kita bisa jadiin bekal di kemudian hari untuk terus berkarya, terutama dalam pelayanan di gereja ya Kak. Oke. Keren banget Karen. Nah ini pertanyaan yang terakhir Karen. Boleh nggak Karen buat pertanyaan sih? Permintaan. Boleh nggak Karen ngasih suatu pesan atau motivasi nih buat anak-anak OMK ya, atau anak-anak muda zaman sekarang, nggak cuma OMK, untuk terus bisa ngembangin bakatnya mereka dan jangan berhenti di tengah jalan. Ada nggak pesan ataupun motivasi yang bisa Karen sampaikan buat teman-teman semua? Siap. Motivasi aku ada, pesanku itu kita lakuin apa yang jadi passion kita dengan serius, disiplin, dan juga kita harus komitmen ya Kak. Terus walaupun kita ngakuinnya sedikit demi sedikit, lama-lama itu bisa jadi sesuatu yang besar ya. Bahkan bisa jadi bekal kita di kemudian hari Kak. Semoga motivasi loh Kak. Itu udah motivasi banget loh buat teman-teman yang mungkin sekarang ini lagi galau, gundah gulana, bingung gitu kan mau ngapain. Mungkin itu udah memotivasi banget sih Karen. Thank you banget Karen buat sesinya malam hari ini.
semoga sukses terus dengan bakatnya. Karen bisa ngembangin terus ya. Semoga lomba-lomba next-nextnya menang-menang terus ya Karen ya. Karen ya. Semoga sukses terus lah. Nah, thank you Karen, terima kasih. Buat teman-teman semua, siap, thank you. Ya buat teman-teman semua, mungkin itu untuk sesi hari ini kita ngobrol dengan Karen dengan bakatnya itu bermain piano. Nanti mungkin akan ada bakat-bakat lain yang tersembunyi di OMK San Barto yang bakal kita bahas. Mohon maaf juga nih teman-teman kalau saya ada salah kata ataupun kata-kata yang tidak berkenan buat teman-teman. Jangan lupa juga teman-teman untuk selalu jaga kesehatan dan juga mengikuti protokol yang ada. Oke, saya undur diri. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam dan selamat pagi, siang, sore buat teman-teman yang nonton. Thank you.